Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Nurul Zaman. Saya merupakan mahasiswi FKIP Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Ika Yatri selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Upaya Peningkatan Konsentrasi Belajar Siswa Menggunakan Metode Indeks Card Match pada Pembelajaran IPS Siswa Kelas 3 SDIT Darul Ma'arif 3 Ciracas. Latar belakang masalah, siswa mudah sekali terbagi fokusnya ketika proses pembelajaran di kelas sedang berlangsung. Yang terjadi karena masih banyaknya siswa yang asik berbicara dengan temannya dan hanya sebagian kecil siswa yang mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua, guru lebih banyak kegiatan presentasi dibandingkan dengan keaktifan siswa dalam belajar, sehingga proses pembelajaran berpusat pada guru. Kemudian yang ketiga, belum menciptakan suasana belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Maka dari itu perlu adanya perbaikan dalam pembelajaran IPS, di mana guru dapat menggunakan pendekatan, model, strategi, metode, dan juga media yang inovatif dan kreatif. Maka dari itu, saya sebagai peneliti akan menerapkan metode Index Card Match. Kemudian, fokus penelitian pada penelitian ini adalah peningkatan konsentrasi belajar siswa menggunakan metode Index Card Match pada pembelajaran IPS siswa kelas 3 SDIT Darul Ma'arif 3 Ciracas. Pertanyaan penelitian yang saya ajukan yang pertama, seberapa efektif penggunaan metode Index Card Match untuk meningkatkan konsentrasi belajar IPS siswa kelas 3 SDIT Darul Ma'arif 3 Ciracas. Kemudian yang kedua, apakah terdapat peningkatan konsentrasi belajar pada siswa kelas 3 SDIT Darul Ma'arif 3 Ciracas melalui penerapan metode Index Card Match. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh metode Index Card Match terhadap peningkatan konsentrasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS di SDIT Darul Ma'arif 3 Ciracas. Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah manfaat teoritisnya. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pembelajaran IPS peserta didik. Kemudian bagi siswa dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan hasil belajar IPS peserta didik. Kegiatan pembelajaran juga berlangsung menyenangkan sehingga meningkatkan rasa ingin tahu, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS. Kemudian, manfaat bagi guru dapat menjadikan penelitian ini sebagai pengembangan hasil belajar masalah dan sebagai referensi model pembelajaran yang bervariatif dan inovatif. Kemudian yang terakhir, bagi peneliti dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi untuk pihak lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai metode Index Card Match. Masuk ke bab 2 ada deskripsi teoritis. Pertama saya akan menjelaskan pembelajaran IPS di SD. Menurut Susanto 2016 halaman 36, pola pembelajaran IPS di SD hendaknya lebih menekankan pada unsur pemahaman, nilai moral, dan keterampilan sosial pada siswa. Kemudian pengertian belajar. Menurut Nusantion dalam Kuluko tahun 2017 halaman 4 mengemukakan bahwa belajar adalah menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Kemudian pengertian konsentrasi belajar menurut Dimiati dalam Bugiano tahun 2013 halaman 239 menyatakan bahwa konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar
maupun proses untuk memperolehnya. Kemudian yang terakhir adalah pengertian dari metode indeks card match. Menurut Silberman, tahun 2016 halaman 250, indeks card match merupakan cara aktif dan menyenangkan untuk meninjau ulang mata pelajaran. Kemudian masuk ke kerangka berpikir. Di sini kerangka berpikir terdiri dari input, yaitu hasil belajar yang diperoleh oleh siswa kelas 3 yang masih kurang fokus dalam pembelajaran karena pembelajaran yang tidak menyenangkan, kemudian siswa yang masih banyak berbicara saat guru sedang menjelaskan pembelajaran, kemudian juga karena guru menggunakan metode yang konvensional dalam proses pembelajaran. Kemudian prosesnya ini pada saat pembelajaran menggunakan metode index card match untuk membantu siswa untuk lebih fokus dalam pembelajaran. Kemudian ada output, di mana dengan diterapkannya metode index card match ini, siswa diajak secara aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Berdasarkan beberapa teori pendukung, hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah metode index card match dapat meningkatkan konsentrasi belajar IPS siswa kelas 3 SDIT Darul Ma'arif 3 Ciracas pada materi jenis-jenis pekerjaan. Kemudian masuk ke bab 3, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini saya lakukan di kelas 3 SDIT Darul Ma'arif 3 Ciracas yang bertepatan di Jalan Pule nomor 27 RT 17 RW 09 Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13740. Kemudian penelitian ini saya lakukan pada bulan April semester genap tahun ajaran 2021-2022. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 3A SDIT Darul Ma'arif 3 Ciracas yang berjumlah 23 siswa. Kemudian prosedur penelitian, yang pertama persiapan penelitian. Tahap ini yang dilakukan adalah satu, melakukan observasi awal untuk mengidentifikasikan masalah, berkolaborasi menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk menentukan aktivitas yang perlu dan ditingkatkan. Membuat lembar observasi meliputi lembar penilaian untuk menilai performance guru dalam pengajaran dan lembar penilaian untuk menilai keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada rencana penelitian. Rencana penelitian di sini yang pertama perancangan atau planning. Dalam tahap ini perangkat untuk melaksanakan proses pembelajaran yang ditentukan. Yang pertama menggunakan silabus, yang kedua menyusun skenario pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang disebut RPP, kemudian disusun untuk setiap pertemuan serta LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan materi pembelajaran setiap media yang mendukung dalam pelaksanaan skenario pembelajaran. Kemudian yang keempat, lembar observasi, menyusun lembar observasi pengamatan yang terdiri dari lembar observasi aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran, kemudian lembar observasi kinerja guru untuk mengetahui bagaimana kondisi selama pembelajaran di kelas. Kemudian yang kelima, alat evaluasi, menyusun alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan keaktifan siswa. Kemudian yang ketiga adalah tindakan. Di sini ada dua siklus. Siklus yang pertama adalah 2 kali 40 menit. Yang dimana yang pertama, guru memberi apresiasi tentang materi kepada siswa. Kemudian yang kedua, guru menerapkan strategi pembelajaran aktif index card match kepada siswa. Kemudian yang ketiga, guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang aturan permainan dari index card match. Kemudian yang keempat, guru mengamati siswa dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang kelima, guru memberikan evaluasi kepada siswa. Yang keenam, guru melakukan refleksi dan klarifikasi kepada siswa secara keseluruhan. Kemudian siklus yang kedua dilakukan 2 kali 40 menit juga.
Yang pertama, guru memberikan apresiasi tentang materi kepada siswa. Kemudian yang kedua, guru menerapkan strategi pembelajaran indeks card match kepada siswa. Yang ketiga, guru memberikan pembelajaran kepada siswa tentang aturan permainan. Yang keempat, guru mengamati siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, guru memberikan evaluasi kepada siswa. Dan yang terakhir, yang keenam, guru melakukan refleksi dan klarifikasi secara keseluruhan. Kemudian yang keempat adalah pengamatan atau observasi. Tahap ini dilakukan pengamatan tingkat aktivitas siswa dan hasil belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Observasi ini lebih sedikit terlibat dalam pembelajaran seperti meluruskan konsep yang salah saat berdiskusi kelompok dan mengarahkan agar kegiatan kelompok dapat berjalan dengan lancar. Kemudian observasi dilakukan bersama dengan pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Kemudian hasil pelaksanaan tindakan kelas meliputi hasil observasi, hasil evaluasi, dan lembar kerja siswa dianalisis yang hasilnya akan digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan perbaikan pada siklus selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah tahap refleksi. Tahap refleksi di sini dilakukan analisis hasil observasi evaluasi. Refleksi memberikan gambaran kelebihan maupun kekurangan dalam proses pembelajaran dan selanjutnya diadakan perbaikan pada siklus berikutnya. Kemudian teknik pengumpulan data di sini ada 3. Yang pertama tes, observasi, dan juga dokumen. Penggunaan tes berupa pertanyaan atau latihan soal yang digunakan peneliti untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa dan peningkatan aktivitas siswa sesuai dengan materi yang diajarkan oleh peneliti. Yaitu jenis-jenis pekerjaan, kemudian soal terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus 1 dan soal siklus 2. Bentuk soal sendiri adalah pilihan ganda dengan masing-masing jumlah soal 30 butir. Kemudian yang kedua adalah observasi. Ini yang pertama kehadiran siswa, yang kedua pengetahuan yang dilakukan, dipelajari, dan ditemukan siswa. Kemudian mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan aktif, mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga, siswa melakukan sesuatu untuk memahami materi pembelajaran, untuk membangun pemahamannya. Kemudian berlatih soal, berpikir kreatif, berpikir kritis. Kemudian yang keempat, kemampuan berkomunikasi dengan siswa, kelompok lain. Kemudian yang kelima, siswa berpikir reflektif seperti mengomentari dan menyimpulkan proses pembelajaran. Kemudian memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah dokumen. Dokumen yang digunakan untuk proses data ini di sekolah dan identifikasi siswa antara lain nama siswa dan nomor induk siswa dengan melihat dokumen yang ada di dalam sekolah. Kemudian metode dokumentasi ini berupa foto yang nantinya akan menjadi sumber dokumen dari penelitian. Kemudian tujuannya dalam penelitian ini bisa dilihat juga dari aktivitas siswa dengan menggunakan sumber gambar, yakni foto yang diambil saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian instrumen penelitian. Di sini yang dilakukan yaitu aspek yang diamati indikator kemudian nomor item. Adapun indikator keberhasilan yang pertama diharapkan dengan penerapan strategi pembelajaran indeks card match atau ICM dapat meningkatkan aktivitas siswa sekurang-kurangnya 75%. Kemudian siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, apabila lebih dari atau sama dengan 75%, banyaknya siswa memperoleh skor rata-rata kemampuan kurang lebih dari 72 dalam mengerjakan soal IPS tentang jenis-jenis pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data.
Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini terdapat dua bentuk analisis. Yang pertama adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Baik, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.